Dolan Madang Tetulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini pagi Mas Kris? Pagi ini, pagi mungkin kita di dini hari. Saya sudah 2 hari di sini. Siap. Tanggal 10 sampai tanggal 11 2 hari. Ya, Benar. di pagi-pagi saya di Melian saudaraku di rumah seninya Mas Kris. Saya kira ini bahaya, ternyata Masih di paling ujung selatan. Masya Allah. Jadi saya mungkin berapa tahun yang lalu awal ketemu Mas Kris, di mana banyak cerita, Iya, betul. banyak cerita dan nuansa yang ada yang menegangkan, ada yang menyenangkan. Ada yang menyenangkan. Betul. Jadi ini saya ketemu Mas Kris. Insya Allah kesan pertama begitu mencekam. Ya, sangat mencekam ya Pak. Jadi ini saya akan bertanya tentang Mas Kris tentang pengalaman awal ketemu saya lalu sampai sekarang ini. Intinya untuk berbagi pada teman-teman. Oh iya. Nah, kali ada orang yang punya yang hampir pengalaman seperti Mas Kris. Iya. Betul. Jadi biar nanti diedukasi, biar nanti pengalaman ini menjadi sebuah guru. Iya. Yang berarti tidak hanya untuk diri kita sendiri, Iya. tapi juga untuk saudara-saudara yang melihat Iya. tayangan kita ini, Mas Kris. Oke. Ya kan, mungkin Mas Kris cerita awal ketemu saya, lalu kesannya bagaimana sampai sekarang ini. Oke. Ada, Mas Kris. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rosid atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau mengingat peristiwa sebenarnya ngondok-ondok negatinya, kita dipertemukan dalam keadaan yang tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Karena suatu saat ketika saya tergelincir di permasalahan bisnis, karena yang satu pengennya ke kiri tapi saya pengennya ke kanan, yang satu pengennya belok saya pengennya lurus saja. Ternyata menjadi orang benar itu musuhnya banyak. Musuhnya banyak ya. Berbahagialah mereka yang menjadi orang baik, karena menjadi orang baik itu agak lebih mudah daripada menjadi orang benar. Tetapi saya hanya berkeyakinan bahwa menjadi orang benar itu aman. Kita hanya punya saudara yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Iya. Ketika Allah menjadikan siapa saja orang yang beriman dan bersabar, dia akan mengirimkan malaikat untuk menolong umatnya. Sebentar. Sebetulnya Mas Kris ini seorang pengusaha atau seorang budayawan ya? Waduh, ini jadi masalah itu. Saya itu jadi seniman, ya udah tahu payu. Dulu pamite dari rumah itu saya disekolahkan di sekolah seni, Ya. Ikut berkesenian berkecimpung di bidang gamelan dan seni karawitan.
Tapi ternyata juga nggak pernah laku untuk orang gamelan. Padahal jane aku ngetuk ya paling apik Indonesia loh. Rezeki orang rezeki. Iya. Ternyata Gusti Allah Ta'ala berkehendak lain bahwa saya diciptakan untuk ngopeni ngrumpaka kabudayaan Jawa dalam bentuk arsitektur, karya-karya arsitektur. Makanya rumah ini sebenarnya juga rumah, tapi juga showcase bahwa ini pekerjaan saya ya seperti ini. Makanya nanti kalau ada yang pesan pendopo silahkan sama saya, pesan sineman silahkan sama saya, atau pesan gazebo ataupun benda-benda antik yang lain, bisa Jawa antik yang lain bisa. Nanti nampaknya nanti Cokro tertulung edukasi Mas. Oke, kembali pada masalah pertemuan pertama tadi, cinta pertama saya dengan Begitu menggoda. begitu menggoda. Ketika saya nggak mau membelok dan saya pengennya lurus, saya nggak mau ke kiri karena saya pengen ke kanan. Akhirnya dari kebencian itu adalah awal dari pendidikan saya. Saya diulang sama Gusti Allah. Chaos. Tidak berani bertatap muka dan langsung bersentuhan dengan fisik, mengirimkan sesuatu yang nggak nampak Sehingga terjadi benturan. Di sana sini. Bahkan suatu saat sampai pada titik tertentu adalah bisnis kami yang rusak. Kolaps. Saya menanggung utang sekian ratus juta. Saya menanggung beban kerugian yang sangat luar biasa. Suatu saat sampai saya ingat waktu itu adalah peristiwa di mana saya harus ngegulke pendopo, nilainya cuma kecil kok, tidak besar, hanya sekian ratus juta nilai itu, dan tidak kurang dan tidak lebih dari 200 juta. Tetapi sangat luar biasa bagi saya bahwa itu angan-angan saya bahwa Gusti Allah Ta'ala memberikan rezeki bagi saya. Ternyata Gusti Allah Ta'ala berkehendak lain. Manusia hanya berangan-angan, berandai-andai, bercita-cita, berusaha, tapi Gusti Allah Ta'ala berkehendak lain. Ketika utusan itu sudah calling dengan saya dan tidak sampai ke rumah karena tadi hal yang saya ceritakan tadi, bahwa ada yang tidak nampak yang selalu menghalangi. Sampai 3 hari loh Mas, bayangin. Pengen ketemu saya karena diutus oleh tuannya. Dia ingin bertemu dengan saya tentang berkonsultasi dengan konstruksi pendopo itu seperti apa, ukurannya bagaimana, bentuknya seperti apa, dan sebagainya. 3 hari. Di hari yang pertama nggak ketemu, dia masih tolerir sama saya. 2 hari berikutnya nggak ketemu sama saya, dia sudah mulai muring-muring. Hari yang terakhir ini dia memutuskan tidak ketemu saya untuk meng-cancel pekerjaan itu. Intinya jadi gagal. Total. Sherlock itu ternyata bisa diputus ya. Bisa diputus. Saya sudah kirim Sherlock, Pak, mohon maaf, dan sudah Mas. Akhirnya di hari yang terakhir itu saya jemput Mas, walaupun gagal. Pun Pak gagal enggak apa-apa, yang penting Bapak sudah sampai di Melian. Saya jemput Bapak ada di mana? Saya ada di depan kelurahan Pak. Oke, saya jemput sampai di sana. Saya antar saya tadi lewat sini. Saya antar lagi lewat akses yang saya tadi lewat sini. Tapi saya tidak menemukan jalan ini Mas. Oke, takkan dulu. Berarti dari kisah pola terjadi benturan, terjadi chaos, intinya Mas Kris terpuruk ya. Terpuruk. Dari keterpurukan lahir batin itu akhirnya ketemu saya. Suatu saat akhirnya si orang tadi bilang bahwa kalau memang Anda kepengen berubah, tolonglah mencari teman atau sahabat yang bisa meruqyah penjenengan. Nah, kata ruqyah itu kebetulan adik saya waktu itu belajar. Akhirnya mencoba, saya minta tolong, istri saya minta tolong untuk diruqyah, agar meruqyah saya, adik saya. Parah ruqyah hari pertama, karena dari hidung dan dari mulut itu keluar darah. Pucet kan adik saya. Bingung. Akhirnya larilah ke beliau ini, ke Pak Ustadz Rosid waktu itu. Dari Pak Ustadz Rosid akhirnya waktu itu hari Sabtu ya Pak. Hari Sabtu. Hari Jumat malam saya diruqyah. Hari Sabtu saya diminta untuk untuk bertahan.
dan alhamdulillah hari Sabtu malam saya di Ruqyah, hari Minggu saya ketemu Pak Rosid di Ruqyah ulang. Akhirnya dari situlah saya baru kelihatan bahwa ternyata menjadi orang benar itu susah. Itu awal ketemu dengan Pak Rosid, dan kita diancam-ancam ya Pak, diancam-ancam, saya mau ditumpas satu keluarga, dihancurkan bisnisnya, segala macam lah, rumah ini mau dirobohkan dan lain sebagainya. Tapi saya hanya punya keyakinan seperti yang disampaikan Pak Rosid bahwa kadang-kadang Allah Ta'ala itu mencoba mencintai kita dengan cara yang berbeda. Mungkin kemarin itu bukan, saya tidak pernah berani untuk menyebut kata cobaan Pak sejak saat itu. Kata yang paling tepat untuk kita pada saat kita menderita adalah sapaan halus Gusti Allah Ta'ala, dimana kita harus tetap tersenyum, bersabar, selalu wirid dan zikir. Ingat kejadian itu ketika saya ngeruqyah di sore hari Pak ya. Hampir menjelang sore. Lalu kejadian 1-2 hari ada kejadian apa? Sangat Pak Rosid mundur dari sini, pulang dari sini itu kan waktu itu hampir menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib mundur dari sini, ba'da maghrib itu yang meletus pertama kali itu yang ujung sana. Waktu ini belum ada yang ledakan, bulung gitu kayak kompor meleduk. Pertama kali itu yang pertama kali. Terus ada kilatan cahaya. Kan waktu itu Pak Rosid ngasih air ya, air ditaruh di 4 penjuru itu ya. Nah yang pertama meledak yang sana itu bulang gitu, satu rumah itu dengar semua, bahkan kita sampai keluar kan. Dikirain kompor, bukan kompor yang di sini meledak. Dikirain kompor meleduk, ternyata enggak. Ternyata yang apa itu, yang tumpah sampai itu air yang di terus sekitar ba'da isya jam 7:30 lah, sekitar kurang dari jam 7:30 itu yang pojok sini ini terbakar gitu. Jadi keluar api yang nggak membara sih, cuman cukup agak mengagetkan karena posisinya tidak ada apa-apa, tahu-tahu apa kayak gitu ya. Jadi kita coba lari di sana. Terus yang terakhir itu suara-suara yang dari ujung selatan ini sama yang dari situ itu tengah malam, mulai jam 12:30 sampai menjelang subuh. Itu sudah mulai. Dan setelah itu berhenti aku. Dan setelah itu alhamdulillah sedikit demi sedikit Gusti Allah Ta'ala mulai memberikan pertolongan kepada kami. Walaupun terseok-seok karena karena kita tadi kan diminta untuk bersabar dan yang terpenting adalah kita sehat. Dan itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua belum rampung. Pertemuan pertama kita belum bisa tersenyum, Mas. Ya Allah, itu tahu-tahu saya lumpuh, Mas. Jadi saya tuh nggak tahu kenapa nggak bisa jalan. Jangankan jalan, duduk aja nggak bisa. Duduk itu nggak bisa. Kalau saya sakit, ini sakit apa saya nggak tahu. Tapi rasanya badan itu sakit semua. Dan waktu itu saya coba untuk kontak dengan teman-teman yang berada di kesehatan waktu itu. Di medis ya. Operasi Mas, biayanya sekitar 17 juta. Duit kau ngendi ya Allah. Kapusan tole. Iya, saya kapusan kan saat itu. Ya Allah, ini belum selesai permintaan kami gitu kan. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri, tetapi juga tidak berani. Mau menghubungi Pak Rosid. Saya masih ingat hari itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu saya ingat. Pak Rosid, saya mau menghubungi Pak Rosid, tapi saya nggak berani. Itu hari Sabtu, saya masih ingat. Dan fotonya pun masih saya simpen ketika aku dieksekusi itu. Wah, aku dibantai gitu. Masih saya simpen. Saya mau memberanikan iki, yo nek Pak Rosid di rumah. Kalau nggak di rumah, gitu kan, wes nggak usah aku ditelepon. Saya mau nelpon Pak Rosid itu kemungkinan besar beliau sudah berada di luar Jawa, gitu kan.
apakah mungkin gitu. Lah kok baru saya rasa-rasa gitu ada telepon berdering. Halo sedulur, apa kabar? Saya masih ingat itu ya, halo sedulur itu. Masya Allah, waktu itu beliau ini menyekolahkan anaknya atau mau mulang di sini dulu, mulang dibeli di Wedi dulu, habis itu mau ke pondok pesantrennya Putro. Ya. Waktu itu di Polokarto ya, di pondok pesantren Polokarto itu. Nah, saya masih ingat betul beliau mampir ke sini, yo gini, gitu kan. Mas, aku ra iso mlaku, saya bilang gitu. Aja kok mlaku guling-guling ra iso. Mosok. Itu kita sore loh Mas, itu sore. Wong itu mau menjelang maghrib kok. Terus akhirnya beliau mencoba ya wes coba mapano kan gitu. Akhirnya mapan. Ketika mapan saya sama anak saya itu anak saya diminta untuk nindi kaki itu. Setelah yang pertama digelut dulu. Dijak gelut sih. Jadi dipoteng-poteng itu ya. Waduh, iki aku dikapakno wong wis lara kok malah dipoteng-poteng di kanan kiri itu ke atas gini. Habis itu yang terakhir itu Mas, tarik kaki saya sama ini. Bunyinya itu bareng, saya masih ingat. Itu kayak apa ya? Kayak pohon yang patah. Wah gitu. Baru gue aku mati lah ya. Saya bilang gitu. Aku mati lah ya gitu. Saya ngomong gitu sudah kayak surat ketok. Terus akhirnya saya coba jiwit aja urip Mbak ya. Terus akhirnya kita masih ngobrol-ngobrol ya Pak. Saya udah bisa duduk Mas. Alhamdulillah Pak bisa. Nah kita ngobrol-ngobrol lagi, tahu-tahu saya duduk, saya jongkok. Pak, saya sudah bisa jongkok. Lah tadinya jangankan jongkok mau ke kamar mandi saya ngesot nih Pak ya. Pak Rusya tahu sendiri, saya mau pipis itu ngesot, betul-betul ngesot. Dan akhirnya Pak Rusya mau kondur, saya nguntapke itu sudah berdiri Mas. Pak Rusya kondur sana ini, loh Mas kamu bisa ngadep. Itu alhamdulillah Pak, saya sudah bisa berdiri. Akhirnya saya coba lari kecil, muter pendopo ini. Pak saya sudah bisa. Wah itu tangis yang sangat luar biasa waktu itu anaknya mau gedang ya Pak. Masih ingat dia? Waktu itu anaknya gedang. Waktu itu adanya pisang. Jadi Mas, aku raiso nyangoni apa-apa, aku sari nyangoni karena beliau sudah tahu bahwa kondisi saya sangat luar biasa terpuruk ya. Luar biasa terpuruk. Dan alhamdulillahnya setelah itu saya baru diberitahu bahwa Mas, metode yang saya gunakan untuk penyembuhan penjenengan tadi namanya Yamatera. Dan dari situ saya mencoba browsing Yamatera itu apa sih Yamatera. Ya ternyata sangat luar biasa. Hanya sepele itu, sesingkat itu, tapi bisa menyembuhkan sebesar itu. Efeknya sebesar itu. Saya hanya membayangkan gini. Kalau orang tengeng, tengeng gitu. Tengeng itu kan kenger lah. Oh jadi mungkin entah itu kelebihan kolesterol atau apa kita. Kalau nengok harus pakai spion. Kalau nengok harus sa AC ini melu kabeh ini. Kayak gini. Biasanya kan minimal 3 hari baru sembuh ya. Itu kan harus minum obat, dan obat itu pun bukan obat untuk apa-apa tapi hanya penghilang rasa sakit sebenarnya. Penghilang rasa nyeri. Jadi sebenarnya bukan menyembuhkan. Tapi dengan metode Yamatera gak ada 1 menit loh. Berat. Gitu dong. Cuman di darang sini, darang sini. Jadi gini tak gitu. Lorona, buatan Pak, duduleh sudah bisa kan gitu. Gak ada 1 menit itu. Makanya saya bilang, apa meneh sing kira-kira aku penyakitan coba kali ini. Karena apa? Tak gunakan buat belajar. Itulah kesan saya ketemu dengan beliau Ustaz Rosyid yang begitu bermulia hati untuk menolong sesama pada saat menangis dan sudi menyambangi sedulur-sedulur yang betul-betul pada saat itu membutuhkan pertolongan. Mudah-mudahan
baik hati beliau selalu diberikan kemuliaan sama Gusti Allah Ta'ala berupa umur panjang sehat sehingga masih bisa berkarya dan menolong sesamanya. Oke. Salut buat Cakro Tetulung Caping Caping Gunung. Oke, demikian saudaraku, ini saya ketemu di pagi ini dengan Mas Kris yang belum menceritakan pengalamannya punya banyak, tapi ini cukup itu. Maka insya Allah kita tetap bergerak ke depan, Mas Kris. Amin, siap. Dan saya mau buat pondok pesantren. Nanti kita planning jadi media amal soleh yang lain. Amin, siap. Oke, jadi kita punya tagline baru, Mas Kris. Nggih. Tombo teko, Tombo teko, lara lunga. lara lunga. Tombo teko, Tombo teko, lara minggat. lara minggat. Itu dia namanya Dulan, Tulan, Madang, Madang, Tetulung. Tetulung. Wah, ini nih, bagus nih. Tulan, Madang, Tetulung. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.